Baik, selamat siang buat ibu guru yang kami hormati, Ibu Sidagalo, dan selamat siang buat teman-teman semuanya. Di sini kami akan memperagakan persidangan kami mengenai pembunuhan berencana. Namun sebelumnya perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Olivia Siregar sebagai panitera dan teman saya. Saya Jonathan Siregar sebagai hakim anggota. Saya Angelina Margareta Manik sebagai hakim ketua. Saya Priansyah Surian sebagai hakim anggota. Saya Asmi Siregar sebagai ahli agama. Saya Mentaris Pengorang sebagai pemilik pos tempat terdakwa tinggal. Saya Elizabeth Tanggang sebagai jaksa penuntut umum. Saya Mendana sebagai tersangka. Saya Jepter Baru sebagai penasihat hukum tersangka. Saya Indra Bilang sebagai saksi peringan. Saya Raffles Sinaga sebagai saksi peringan. Itulah perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jumlah kasus pembunuhan berencana yang dipicu oleh kecemburuan dan penghinaan pribadi mengalami peningkatan di tahun 2024 hingga 2025. Salah satu kasus yang mengguncang publik adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa yang bernama Mulia Dipardo terhadap rekannya sendiri, yaitu Dimas Ardiansyah, akibat persaingan cinta dan harga diri. Tata tertib persidangan pengadilan negeri. Yang pertama, saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua hadirin diwajibkan untuk berdiri. Yang kedua, dilarang berbicara tanpa izin ketua majelis. Yang ketiga, hadirin wajib menjaga ketenangan. Yang keempat, semua alat komunikasi harus dinonaktifkan. Yang kelima, setiap peserta sidang wajib bersikap sopan terhadap hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum. Yang keenam, pelanggaran tata tertib dapat menyebabkan peserta sidang dikeluarkan dari ruang sidang. Sidang perkara pidana nomor register 48-B/2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Mulia Dipardo dengan dakwaan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Dimas Ardiansyah akan segera dimulai. Kepada jaksa penuntut umum Saudari Elizabeth Sitanggang SH, penasihat hukum Saudara Jepta SH, dan ahli agama Advent Sinaga dipersilakan memasuki ruangan sidang. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari Hakim Ketua Yang Mulia Angelina Manik SH.MH, Hakim Anggota 1 Yang Mulia Jonathan Sinaga SH.MH, Hakim Anggota 2 Yang Mulia Efri Siburian SH.MH, dimohon untuk memasuki ruang sidang. Hadirin diharapkan untuk bangkit berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin sidang yang terhormat, izinkan saya membacakan ringkasan perkara pidana dengan terdakwa Mulia Dipardo yang didakwa melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Perkara ini berawal dari perselisihan antara terdakwa dan korban Dimas Ardiansyah yang sama-sama menyukai seorang wanita bernama Alisa. Setelah Alisa menjalin hubungan dengan korban, terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati karena sering diledek oleh korban. Pada suatu hari, terdakwa mengajak korban bertemu di sebuah rumah kosong untuk berkelahi.
Meskipun sepakat menggunakan tangan kosong, terdakwa membawa pisau dapur yang sebelumnya diambil dari kosnya. Saat perkelahian berlangsung dan terdakwa hampir kalah, ia menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban secara berulang, hingga korban meninggal dunia. Terdakwa kemudian menyembunyikan jasad korban di kebun warga, menutupinya dengan dedaunan, dan membersihkan tempat kejadian. 2 hari kemudian, jasad korban ditemukan dengan luka tusuk berulang yang mengarah pada tindakan pembunuhan berencana. Beberapa saksi, termasuk ibu kos terdakwa yang melihatnya membawa pisau, serta teman terdakwa yang sempat mendengar keributan di lokasi, turut memperkuat dugaan tersebut. Demikian ringkasan perkara ini saya bacakan. Sidang akan dilanjutkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang perkara pidana atas nama terdakwa Mulia di Pardu pada hari ini tanggal 11 November 2025 dengan nomor register 48-PB/2025 Negeri Jakarta Pusat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera, apakah berkas perkara dan daftar hadir telah diperiksa? Telah lengkap yang mulia. Silahkan panggilkan terdakwa ke hadapan majelis. Baik yang mulia. Baik, terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Sebutkan identitas saudara untuk kepentingan persidangan. Nama saya Budi Fatur, saya di Tangerang 21/2025. Saya tinggal di Jalan Permata Sari nomor 32 dan saya adalah seorang mahasiswa yang Apakah benar saudara didampingi oleh penasihat hukum Cipta Barus SH? benar yang mulia. Apakah saudara penasihat hukum memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara penasihat hukum memiliki surat izin menjadi seorang advokat dari Lembaga Asosiasi Advokat Indonesia? Ada yang mulia. Jaksa, apakah saudara ingin memeriksa surat tersebut? Iya, Yang Mulia. Surat izin sah Yang Mulia. Silakan kembali. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, terdakwa akan disumpah untuk berkata jujur. Dimohon ahli agama untuk memimpin sumpah. Silakan berdiri, silakan berdiri. Baik, Anda akan disumpah untuk angkat tangan kanan saudara dan tunjukkan ke bawah. Demikian Yang Maha Esa, Tujuan yang sah. saya bersumpah Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang benar. Terima kasih kepada ahli agama, silakan kembali. Baik, sidang ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Silakan kepada saudari jaksa. Majelis hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, izinkan saya untuk membacakan surat dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta untuk keadilan.
Surat dakwaan sebagai berikut, bahwa terdakwa Mulyadi Pardo pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 sekitar pukul 17.30 WIB di sebuah rumah kosong di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban Dimas Ardiansah. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menusukkan pisau dapur ke arah perut dan dada korban secara berulang kali hingga korban meninggal dunia. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ditemukan 5 tusukan dalam dan 2 diantaranya mengenai organ vital. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah terdakwa mengerti tentang isi dakwaan? Mengerti yang mulia. Baik, untuk memperjelas keputusan, jaksa hadirkan saksi pertama. Yang mulia, kami menghadirkan saksi pertama, Alisa Sialoho, selaku saksi memberatkan. Kepada Panitera, tolong hadirkan saksi. Baik yang mulia. Sebelum memberikan keterangan, saksi akan diambil sumpah. Saudara ahli agama, mohon pimpin sumpah saksi. Silakan berdiri, saudara. Sekarang gunakan sumpah untuk saudara. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan kembali. Baik, kepada saudari Alisa, mohon ceritakan hubungan saudari dengan korban dan terdakwa. Saya pacar Dimas yang mulia. Tapi sebelum saya berpacaran dengan Dimas, Mulia juga pernah menyatakan perasaannya ke saya. Dari dulu, mereka memang sering saling mengejek. Dan setelah saya sudah berpacaran dengan Dimas, ejekan dari Mulia menjadi lebih sering yang mulia. Sejak saat itu, mereka sering berantem. Dan Mulia tampak menyimpan marah yang luas. Apakah saudari mengenali tangkapan layar berikut? Ya, ini chat dari HP Dimas. Walaupun chat ini saja kami buat bersama-sama. Mereka memang sepakat bertemu di rumah kosong itu suatu hari itu yang mulia. Yang mulia, keberatan. Bukti tersebut tidak memiliki keaslian forensik karena saksi bukan ahli digital. Namun saksi adalah pemilik akses sah HP korban dan bukti ini sesuai dengan hasil penyitaan polisi. Keberatan ditolak. Silahkan lanjutkan. Saudari, apakah pernah saudari mendengar terdakwa mengancam korban? Pernah. Dia bilang, kamu pasti menyesal memilih saudariku. Dia pasti sudah lama memiliki dengan Dimas yang mulia. Dia bilang dia jahat. Kau! Saya maju aku dari sini salah. Sidang harap tenang. Saudari Alisa, lanjutkan keterangannya dengan tenang. Katakan apa yang saudari ketahui secara jelas. Saya masih ingat yang mulia. Dimas sempat bilang, oh dia mau menyelesaikan masalah baik-baik dengan mulia. Dia nggak mau punya dendam. Dia cuma mau semuanya selesai. Tapi yang terjadi malah sebaliknya yang mulia. Dimas nggak pernah pulang lagi malam itu. Saudari, apakah saudari melihat perubahan sikap dari terdakwa setelah atau sebelum kejadian itu? Ya, mulia jadi lebih pendiam. Tapi tatapnya selalu tajam setiap melihat saya dan Dimas bersama. Saya sempat takut. Beberapa teman juga bilang kalau dia sering ngomong sendiri tentang rasa sakitnya. Saya kira itu hanya emosi sesaatnya yang mulia. Apakah saudari sempat memperingatkan korban tentang hal itu?
Enggak yang mulia, saya bilang, tapi Dimas bilang, tenang aja, aku bisa ada di dia. Saya nggak nyangka ini terakhir yang mulia. Saya nggak nyangka ini semua berakhir seperti itu. Saya kehilangan orang yang saya sayang hanya karena cinta yang saya artikan yang mulia. Yang mulia, keterangan saksi menunjukkan bahwa terdakwa memiliki motif kuat disertai ancaman dan niat yang sudah muncul jauh sebelum dari kejadian. Baik, cukup. Keterangan saksi telah dicatat oleh Panitra. Kepada saudari Alisa, terima kasih atas keberanian saudari memberikan keterangan meski dalam keberadaan yang berduka. Kepada jaksa, silakan hadirkan saksi berikutnya. Yang mulia, kami menghadirkan saksi Mentari 10 orang selaku pemilik kos tempat terdakwa tinggal. Kepada Panitra, tolong hadirkan saksi. Baik, yang mulia. Sebelum Anda akan memberikan keterangan, saksi akan disumpah oleh ahli agama. Silakan kepada ahli agama. Baik, saudara Mentari, Anda apa? Silakan tundukkan kepala dan angkat angkat saudara. Pujikan dengan saya. Demi Tuhan yang Maha Esa, Demi Tuhan yang Maha Esa, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih kepada ahli agama. Silakan kembali. Kepada saudari Mentari, ceritakan apa yang saudari ketahui selaku pemilik kos terdakwa. Pada hari kejadian, saya melihat Mulia di dapur kos sekitar pukul 8 malam. Saat itu, dia mengambil pisau dapur. Saya bertanya kepadanya untuk apa, dia bilang ingin membuka paket. Tetapi, sejak hari itu, pisau itu tidak pernah terlihat lagi. Saya juga melihat dia pulang dini hari dengan wajah tegang, sambil memakai jaket berwarna hitam dan ada bercak berwarna merah seperti warna darah. Mulia, apakah saksi yakin bahwa pisau tersebut adalah pisau ditemukan di tempat TKP? Saya tidak tahu pasti, tapi saya tahu bentuknya. Gagang berwarna coklat dan mata pisau yang panjang. Yang mulia, untuk memperjelas, kami mohon izin untuk mempertunjukkan barang bukti ke ruang persidangan. Kepada petugas, tolong bawakan barang itu. Inilah pisau yang ditemukan di jasad korban dengan noda darah yang identik berdasarkan hasil forensik. Saudari Mentari, apakah ini pisau yang sama seperti yang Anda lihat yang diambil oleh terdakwa? Ya, bentuknya sama persis. Bahkan ada bekas lecet di gagangnya. Itu pisau dari dapur saya yang mulia. Mohon tenang di ruang sidang. Yang mulia, dari keterangan saksi dan hasil pemeriksaan forensik, terdapat kecocokan antara pisau ini dan sidik jari terdakwa yang ditemukan di gagang senjata. Yang mulia, keberatan. Pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan karena jaksa tidak dapat menyampaikan barang bukti di depan saksi non ahli forensik dan bukti tersebut harus disampaikan oleh saksi yang memiliki wewenang tersebut, yaitu saksi ahli forensik. Keberatan tidak berdasar yang mulia. Pernyataan kami hanya untuk memperjelas keterkaitan barang bukti dengan kesaksian saksi. Dokumen forensik telah kami serahkan secara sah kepada majelis. Baik, keterangan ditolak. Silahkan lanjutkan. Saudari Mentari, apakah setelah malam kejadian saudari melihat perubahan sikap dari terdakwa? Iya yang mulia. Setelah hari kejadian, Mulia jadi pendiam dan jarang berinteraksi dengan penghuni kos lain. Biasanya dia selalu ikut ngobrol di teras ataupun makan bersama.
Tapi sejak hari itu ia lebih sering mengurung diri di kamar. Saya sempat mengikuti pintunya untuk menanyakan keadaannya, tapi saya tidak mendengar balasan. Yang saya dengar hanya langkah tergesa dari dalam kamar. Apakah saudari melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib? Ya, saya melapor ke polisi setelah polisi datang ke kos sambil membawa surat penyelidikan. Saat itu saya langsung menyampaikan tentang pisau dapur yang hilang dan sikap aneh Mulia sejak kejadian itu. Baik, terima kasih saudari Mentari. Keterangan saudari membantu kami untuk memperjelas rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah kejadian. Baik, keterangan saksi telah dicatat oleh Paritra. Terima kasih atas kesediaan saudari memberikan kesaksian dengan jujur. Silakan kembali Pak Nur. Selanjutnya kepada penasihat hukum, tolong hadirkan saksi selanjutnya ke dalam ruang sidang. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, di sini kami menghadirkan saksian pertama teman terdakwa. Untuk panitera, hadirkan saksi di ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Sebelum memberikan keterangan, saksi akan diberikan sumpah. Kepada ahli agama, tolong beri sumpah kepada saksi. Yang Mulia Maha Esa, demi Tuhan yang Maha Esa, saya bersumpah aku mengatakan yang sebenarnya, Baik, kepada ahli agama silakan kembali. Kepada saksi, tolong ceritakan apa yang saudara lihat pada hari kejadian. Baik, saya akan memberikan kesaksian saya yang mulia. Saya kebetulan jawab bukan rumah kosong itu pada sore hari yang mulia. Di situ saya mendengar suara teriakan keras, seperti orang sedang berkelahi yang mulia. Saya pun penasaran dan ingin mencoba melihat dari sebuah jendela rusak rumah kosong tersebut. Saya sangat terkejut saat melihat Dimas dan Mulia sedang berkelahi yang mulia. Saya pun panik, lalu mencoba mencari bantuan kepada warga sekitar. Namun, saat saya kembali, sudah tidak ada siapa-siapa lagi yang mulia. Jadi, apakah saudara tidak melihat langsung penusukan tersebut? Tidak, saya tidak melihat musuh itu secara langsung. Saya yang melihat saat mereka sedang berkelahi. Saudara Andra, apakah saudara mengetahui apa penyebab perkelahian antara terdakwa dan korban? Setahu saya yang mulia, mereka berkelahi karena masalah pribadi, di mana Dimas sering memprovokasi Mulia, terutama terkait soal pacarnya. Bahkan Dimas tidak segan-segan untuk menantang Mulia di depan umum. Saudara Andra, apakah benar sebelum kejadian terdakwa pernah mengancam akan membalas Dimas? Tidak pernah yang mulia. Mulia itu orangnya pendiam. Bahkan saat saya tanya kepada Dimas, dia bilang hanya tidak ingin bertengkar lebih lanjut dengan Dimas. Jadi, menurut saudara, apakah Mulia orang yang mudah emosi? Saya sangat yakin tidak yang mulia. Selama saya kenal dia, Mulia itu orang yang sabar dan tertutup. Bahkan saat ada masalah, Mulia itu hanya dia menunggu. Namun faktanya, saudara melihat sendiri bukan bahwa terdakwa berkelahi dengan korban? Ya benar, saya memang melihat mereka berkelahi. Namun pada saat itu, Mulia sedang berada di posisi yang tidak menguntungkan. Dia sedang dihajar habis-habisan oleh Dimas. Daripada menyerang, ia terlihat lebih bertahan. Bahkan, saya sempat mendengar suara teriakan berhenti dari Mulia sebelum saya mencari bantuan keluarga. Apakah saudara sempat melihat senjata tajam di lokasi kejadian? Tidak, saya tidak melihat pisau atau benda tajam apapun yang mulia. Yang Mulia, dari keterangan saksi, jelas bahwa terdakwa tidak dalam posisi menyerang, melainkan membela diri. Keberatan yang mulia, itu
kesaksian dari pihak pembela, bukan pernyataan dari saksi. Keberatan diterima sebagian. Penasihat hukum diminta menunggu giliran untuk menyampaikan kesimpulan. Silakan lanjutkan pertanyaan. Baik yang mulia. Saudara Andra, apakah menurut saudara Mulia berniat membunuh korban? Saya sangat yakin tidak, Yang Mulia. Mulia itu orang yang baik. Saya yakin Mulia tidak segila itu. Bahkan saya sangat terkejut saat mendengar itu. Baik, keterangan Anda telah dicatat oleh Panitra. Terima kasih atas kerjasama dan kejujuran Anda. Silakan kembali ke tempat. Baik, sidang kali ini akan ditunda selama 45 menit. Setelah 45 menit kita akan melanjutkan persidangan untuk hari ini. Terima kasih. Baik, sidang akan kita tunda selama 45 menit. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin diharapkan untuk bangkit. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sidang akan kita lanjutkan. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin diharapkan bangkit berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Setelah 45 tundaan sidang, sidang atas nama terdakwa Mulia Dipardo dengan nomor register 48-2025-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilanjutkan. Selanjutnya, penasihat hukum silakan hadirkan saksi kedua. Baik yang mulia. Yang kedua, saya melanjutkan Rafael Sinaga selaku teman dekat terdakwa. Panitra, hadirkan saksi ke ruang sidang. Baik yang mulia. Sebelum memberikan keterangan, Anda akan diambil sumpah oleh ahli agama Ahmed untuk berkata jujur. Kepada ahli agama, silahkan. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya tidak ada daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Kepada ahli agama, silakan kembali. Kepada saudara Rafael, silakan berikan keterangan. Dia memang ada masalah dengan ini. Tapi saya tahu dia nggak lihat dulu sama aku. Dia sering bilang takut kalah lagi sama Dimas. Dia cuma memadai dengan jantan. Tapi saya yakin dia bawa pisau cuma menjaga diri, bukan berperang. Tapi nyatanya korban mati dengan beberapa tusukan. Apa saudara masih yakin itu bukan niat membunuh? Saya masalah dengan dia. Baik, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa. Saudara Mulia Dipardo, silahkan berdiri. Kepada saudara Mulia, apakah benar pada malam kejadian saudara berada di rumah tempat korban ditemukan?
mulia. Tapi saya tidak ada berniat membunuh Dimas. Kami hanya ingin menyelesaikannya dengan cara yang nyata. Namun, hasil penyelidikan menunjukkan adanya perkelahian. Bahkan ditemukan bercak darah di sekitar lokasi. Apa saudara masih menyangkal? Itu mungkin karena kami sempat dorong-dorongan yang mulia. Saya tidak ada berniat untuk melukainya. Saudara terdakwa, pisau dapur yang menjadi alat pembunuh ditemukan sidik jari Anda di gagangnya. Bagaimana saudara menjelaskan ini? Itu pisau benar saya yang mulia. Benar dari kos saya. Tapi saya membawanya untuk berjaga-jaga yang mulia. Jika Dimas menyerang duluan, saya hanya takut jika saya diserang duluan yang mulia. Jadi, saudara membawa senjata tajam saat menemui korban. Bukankah itu sudah menunjukkan niat yang tidak baik? Tidak yang mulia, saya hanya takut Dimas selalu mengejek-ejek saya. Namun kenyataannya korban meninggal dengan luka tusukan di dada dan di perut. Apakah saudara masih akan menyangkal? Saya tidak salah yang mulia. Saat itu terjadi sekali. Dia mendorong saya ke lantai. Saya tidak sengaja menusuknya. Baik, keterangan saudara telah dicatat. Jaksa penuntut umum silakan lanjutkan. Yang mulia, dari kesaksian dan bukti yang ada, jelas bahwa terdakwa membawa pisau sebelum berangkat. Itu menunjukkan niat dan perencanaan. Perbuatan ini memenuhi unsur pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Yang mulia, klien saya membawa pisau tidak untuk membunuh, tetapi untuk berjaga-jaga. Dia takut, dia diprovokasi, dia berkali-kali oleh korban. Ini sesaat, bukan pembunuhan berencana. Apakah melakukan penusukan berulang kali bukan merupakan niat saudara pengacara? Dan apakah menghina martabat seseorang bukan menjadi pemicu kasus ini, saudara jaksa? Cukup, majelis yang memilih fakta, bukan emosi. Sidang ini ditunda 15 menit untuk musyawarah internal. Baik, sidang akan kita tunda selama 15 menit untuk musyawarah internal. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin diharapkan untuk bangkit berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sidang akan kita lanjutkan. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin diharapkan untuk bangkit berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, setelah mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, barang bukti, dan pledoi penasihat hukum, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun kepada terdakwa mulia dengan barang bukti berupa pisau dan tangkapan layar percakapan disita untuk dimusnahkan. Dan sidang ini dinyatakan selesai.
Demikian sidang perkara atas nama terdakwa Mulyadi Pardo telah selesai. Hadirin dipersilahkan berdiri untuk penghormatan terakhir kepada majelis hakim.